adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Aduh, hari ini tuh hari apa ya? Adik-adik, wah, bagaimana kabarnya? Siapa yang tahu hari ini hari apa? Boleh abain tangannya? Hari apa? Hari Minggu, benar. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sebelum kita mulai masuk lebih dalam lagi nih. Nah, untuk itu, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih semangat lagi ya Tuhan. Kiranya setiap penyembahan kami Kau dapat terima dengan baik. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Ayo Kak, musiknya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Wow. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita mulai dari awal Kak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, siapa yang di sini tahu dan percaya ketika kita berserah dengan Tuhan, kita akan dipulihkan, kita akan dimenangkan oleh Tuhan adik-adik. Untuk itu jangan pernah khawatir ya, untuk apapun juga. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, Mendidih di Hati. Ayo Kak. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Aduh,
Stop Kak, stop. Kayaknya nggak pada gerakan nih. Wah, nggak seru nih. Oke adik-adik, kalau misalnya kakak bilang mendidih, adik-adik harus begini ya tangannya. Karena mendidih dalam keadaannya lagi panas. Oke? Oke adik-adik, ayo kak, kita mulai adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilangkan dukamu. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yeay. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapaku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapaku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita sembah Tuhan. Adik-adik, di tangannya adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Kita mengucapkan syukur kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Pagi hari,
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik, sebentar kita melakukan firman Tuhan. Kita tetap dalam posisi duduk diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin dengan cerita dengan firman Tuhan, cerita yang diberikan oleh guru sekolah minggu dapat memberkati kita. Kita menyanyikan adik-adik dengan lagu kesungguhan. Terima kasih Bapak. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita ulang lagi dari awal. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah ceritaku, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberikan remah, memberikan hal yang positif dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami dapat duduk diam dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan serius. Kau berkati kakak guru sekolah minggu yang akan mengajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kau saudaramu. Hai dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Linda percaya dan selalu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita sudah ada di bulan April ya adik-adik, puji Tuhan. Nah, tema kita pada bulan April adalah surrender atau berserah, menyerah ya. Nah, adik-adik Kak Linda mau tanya, adik-adik ada nggak yang bermain game online? Boleh angkat tangan. Ada ya? Ya boleh kok bermain game ya, tetapi nggak boleh kelamaan, harus ada porsinya. Belajar, bermain game, baca Alkitab, dan
berdoa, iya, nggak boleh terus-terusan main game, tapi juga harus dibagi-bagi waktunya. Nah, adik-adik, di salah satu permainan game online ada istilah suren ya. Kak Linda sih nggak bermain game itu, tapi Kak Linda suka dengar atau Kak Linda juga baca-baca di Google ya. Nah, adik-adik, suren itu kalau musuh kita udah berkata suren aja, itu berarti dia sudah bilang kita udah nyerah aja, karena dilihat dari permainannya udah nggak bakal menang deh kamu, udah pasti kalah. Jadi daripada ditambah kalah gimana kelamaan, udah sekarang aja nyerah aja, suren. Nah, adik-adik, ketika kita mengiyakan berarti itu adik-adik kalah ya. Kalah, dan yang menang siapa? Ya iya, jelas yang menang adalah musuh adik-adik yang menjadi lawan bermain. Nah, adik-adik, di Alkitab ada seorang tokoh yang dia surrender, dia menyerah, tetapi malah menang. Loh, kok bisa? Iya bisa, karena dia menyerahnya kepada Tuhan. Nama tokoh itu adalah Musa. Adik-adik tahu ceritanya bahwa Nabi Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel melewati berbagai hal ya di padang gurun. Adik-adik sudah tahu semua kan, udah pernah diceritain oleh kakak-kakak EHK. Mereka melewati banyak hal, dan juga ada mereka melewati orang-orang atau bangsa-bangsa yang gak seneng sama mereka. Jadi waktu mereka di padang gurun, mereka lewat di bangsa yang gak suka sama mereka. Salah satu contohnya adalah bangsa Amalek. Nah, Alkitab menceritakan bahwa orang Amalek mau memerangi bangsa Israel. Mereka mau menghabisi bangsa Israel. Wah, nah kita baca ya adik-adik di firman Tuhan, Keluaran 17 ayat yang ke-8. Apa yang terjadi kepada orang Amalek dan orang Israel saat itu. Buka Alkitab adik-adik, Keluaran 17 ayat 8. Yuk baca bersama-sama. Judulnya sih udah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Nah, kita mau baca bagaimana prosesnya terjadi kemenangan itu. Ya, ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Musa melakukan seperti yang dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atas batu itu ya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang lagi di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lalu ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Wow, luar biasa ya adik-adik. Jadi Musa berkata kepada Yosua, ayo Yosua, pilih orang-orang untuk berperang melawan orang Amalek. Nah adik-adik, kalau kita ingat-ingat orang Israel pada waktu di tanah Mesir, mereka itu kerjaannya apa ya? Mereka pada saat itu, mereka berperang atau enggak? Kayaknya mereka di sana itu dipaksa untuk bekerja bagi bangsa Mesir, menghasilkan sesuatu untuk bangsa Mesir. Enggak ada mereka berperang. Jadi
pada waktu sekarang mau menghadapi bangsa Amalek, orang-orang yang sudah sering berperang, kira-kira bakalan kalah atau menang? Nah, kayaknya kalau dilihat-lihat ya dari ukur kekuatan nih, kayaknya bakalan kalah nih bangsa Israel. Tetapi Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memilih orang-orang pilihan untuk berperang. Kemudian Musa melakukan apa? Ya, Musa pergi ke atas bukit, mengajak Harun dan Hur untuk mengangkat tangannya kepada Tuhan. Apa artinya Musa mengangkat tangannya? Membawa tongkat yang pernah dipakai untuk membelah lautan. Kemudian Musa naik ke bukit, diangkat lagi kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Musa mau mengatakan bahwa kembali lagi berserah kepada Tuhan. Karena kekuatan kami sangat-sangat terbatas, Tuhan. Sehingga kami harus mengangkat tangan kepada Tuhan, meminta Tuhan yang tidak terbatas itu untuk menolong. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menolong atau enggak? Iya, Tuhan menolong. Ketika Musa mengangkat tangannya, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Lalu ada ditulis di Alkitab tadi yang kita baca, ketika Musa turun tangan karena udah capek, udah lelah tangannya, orang Israel kalah. Artinya ketika Musa terus-terusan mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, apa yang mau kita pelajari dari kisah Musa saat ini? Dari kisah orang Israel mengalahkan orang Amalek. Apa yang kita mau pelajari, adik-adik? Nah, Kak Linda mau adik-adik dan Kak Linda juga belajar sesuatu bahwa ketika kekuatan kita sangat-sangat terbatas, kita nggak punya banyak, tetapi kita mau bawa kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, minta Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang membela kita. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pembelaannya. Tuhan mendengar setiap doa kita. Begitu juga adik-adik, ketika hari-hari ini sudah 100% ya sekolahnya, semua sudah masuk seperti biasa ya. Tentunya tugas-tugas sekolah juga udah banyak, udah harus bikin PR, harus bikin video-video juga mungkin ya. Kadang-kadang udah ya ampun mumet, banyak banget tugasnya. PR-nya terus-terusan tiap hari, atau mungkin juga ada hafalan-hafalan. Nah, adik-adik juga harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tiap hari harus berserah kepada Tuhan, harus angkat tangan kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, kami nggak mampu, aku nggak mampu Tuhan, dengan kekuatanku aku nggak mampu. Dengan otakku yang terbatas ini aku nggak mampu. Tetapi aku mau berserah kepada Tuhan karena aku tahu kekuatan Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Nah, adik-adik Kak Linda mau ajak yuk, adik-adik angkat tangannya semua. Angkat tangannya, terus kita mau berkata, ketika saya angkat tangan, ayo sama-sama katakan yuk. Ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sekali lagi ya. Ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jadi ingat-ingat, ketika adik-adik angkat tangan berserah penuh kepada Tuhan, minta Tuhan pasti turun tangan membela, menolong, membantu adik-adik. Nah, gimana caranya Kak? Oh, Tuhan punya 1001 macam cara. Artinya Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan pertolongan. Ketika kita tentunya mengandalkan Tuhan. Jadi dari sejak masih kecil saat ini, mari adik-adik Kak Linda ajak untuk terus belajar berserah kepada Tuhan. Setiap hari bangun
mau ke sekolah Tuhan, aku berdoa, aku menyerahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong, Tuhan tuntun aku, buat aku menjadi semakin hari, semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan aku boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Ya, bisa ya adik-adik? Bisa. Terus berdoa tiap hari ya. Terus juga mengandalkan Tuhan dalam apapun yang adik-adik kerjakan. Pasti Tuhan menyatakan pertolongan. Nah, kita mau berdoa saat ini untuk sepanjang minggu yang akan kita lewati. Oh ya, minggu ini kita akan memperingati apa? Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan kita memperingati juga hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh loh adik-adik kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu artinya Tuhan Yesus berserah penuh kepada Allah Bapa. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kita juga mau berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya, kita berdoa yuk. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kami harus terus belajar hidup berserah kepada Tuhan. Kami mau terus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Persoalan kami, tugas-tugas yang harus kami kerjakan setiap hari, kami terus mau minta Tuhan untuk menolong kami. Kami percaya ketika kami angkat tangan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan menyatakan pertolongannya buat kami. Hamba berdoa Tuhan Engkau memberkati anak-anak EHK sepanjang minggu ini. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang sempurna atas anak-anak EHK, juga dengan orang tua mereka, juga dengan siapapun yang saat ini bersama-sama dengan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.